Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Ibu Bapak Pimpinan Komisi 10. Lagi latihan lagi karena latihan dari Komisi 8 ke Komisi 10. Kemarin di sana ke latihan ke Komisi 8. Jadi, melancarkan ini sekarang melancarkan Komisi 10 lagi. Anggota Komisi 10 dan Pak Menteri beserta jajaran semuanya saya kira nggak bisa saya sebut satu-satu karena ini ada yang kembali, ada yang baru juga, jadi saya nggak hafal satu-satu. Mohon maaf, langsung saja mungkin di kesempatan yang baik ini, saya kaget memang Pak Menteri ini bahwa itu ternyata menarik masalah sejarah, berarti mungkin nanti sungguh pun ini bab anggaran, nampaknya perlu diberikan penjelasan yang memadai. Karena kemarin saya diajak Pak Lalu Ari sama Bu Hetifah, Bu Ketua, di ruang pimpinan, menemui Duta Besar Australia. Itu juga Pak Rodrik bertanya, yang saya juga bingung. Waduh, ini saya murid baru jadi kan nggak paham. What about official history katanya. Official history, waduh, berarti ada yang tidak official, berarti menurut saya mungkin saya nggak tahu detailnya diskursus tentang histori atau sejarah ini, tapi menarik, saya kebetulan lagi baca salah satu versi sejarah tentang Diponegoro yang dibuat oleh pasukan yang bukan ikut Diponegoro. Jadi Bupati Purworejo itu ada yang pro Belanda. Dia nulis tentang Diponegoro. Kemudian saya yang belum baca yang versinya Diponegoro sendiri. Jadi ada versi pasukan yang tidak ikut Diponegoro, itu juga menulis tentang Diponegoro. Kemudian ada yang versi Diponegoronya sendiri menulis. Kemudian ada yang menurut Belanda juga ada. Jadi ada yang menurut Belanda, ada yang menurut pasukannya yang bukan ikut Diponegoro, dan Pangeran Diponegoro juga menulis. Nah, ini menurut saya lebih fair seperti itu mungkin ya. Nanti biar mungkin logika saintifik atau logika akademik nanti yang akan menguji mana yang bisa dipakai atau yang disitasi untuk kepentingan penelitian atau riset sejarah selanjutnya. Menurut saya seperti itu, sehingga biar saja apa yang ditulis oleh beberapa versi. Jadi karena istilah pejuang kan menurut kita, tapi kalau menurut penjajah kan pemberontak. Jadi kan itu istilahnya aja berbeda. Itu satu menurut saya ngomentari yang lagi. Saya mohon maaf belum terlibat dalam substansi, tapi sudah ditanya. Nah, saya nggak bisa. Untung Ibu Ketua lancar untuk memberikan penjelasan kepada Pak Rodrik, Duta Besar Australia. Jadi nampaknya ya kalau perlu mungkin versi luar negeri juga nggak apa-apa. Jadi versi luar negeri, versi orang lain melihat Indonesia, saya kira tidak apa-apa. Sejarah mereka tulis, tetapi kita juga punya sendiri, atau mungkin pelaku sejarah juga saya kira wajar saja kalau Bu Mercy misalnya teman-temannya membuat juga, saya kira tidak apa-apa menurut saya. Tidak harus jadi satu, sehingga nanti logika akademik yang menentukan di ruang-ruang akademik saya kira. Jadi nanti generasi yang akan datang akan tercerahkan dan dia bisa memilih dengan logika yang kuat masing-masing. Satu, saya kira itu. Kemudian yang tentang anggaran, pelaksanaan anggaran 27 Juni ya, 2025, 19,41%, rata-rata memang mitra Komisi 10 nampaknya seperti itu. Kemarin 14, sekian persen, 15, sekian persen, sehingga mungkin wajar. Tetapi ini menurut saya kompetisi positif ya.
dalam akuntabilitas. Komisi 10 punya pengalaman ini. Ada badan yang digadang-gadang menjadi backbone ekonomi Indonesia, sehingga dikasih anggaran besar 1 triliun lebih, kalau nggak salah 1,5 triliun. Tapi sebelum badan ini berhenti, itu tinggal 500 miliar. Kenapa? Karena ketika awal saja sampai bulan April itu belum ada 5% penyerapan anggarannya. Artinya ini memang ujian atau kompetisi akuntabilitas di setiap lembaga yang tentu yang baru dibentuk seperti ini kan Kementerian Kebudayaan ini baru. Jadi ekspektasinya kayaknya besar sekali. Undang-Undang 5 2017 itu kan salah satunya bahwa budaya ini bukan cost center, bukan yang menghabis-habiskan anggaran, tetapi bisa ini jadi sumber. Salah satunya juga ya dulu ada pariwisata dan ekonomi kreatif. Itu ternyata yang dijual adalah culture juga. Jadi yang dijual adalah budaya. Jadi budaya berarti sumber ekonomis bagi kita. Mestinya seperti itu. Jadi makanya Undang-Undang 5 2017 itu tidak jadi menjadi undang-undang kebudayaan yang sejak tahun berapa nggak jadi. Jadinya tahun 2017. Ketuanya Pak Ferdi, ini Pak Ferdi mana ya? Pak Ferdi, ketuanya Pak Ferdi itu di akhir hanya sederhana, hanya dikasih kata pemajuan. Tetapi itu ternyata kata kunci. Dan kalau hanya kebudayaan saja, saya saja pernah memimpin kunjungan kerja ke Sumatera Barat, bahwa hanya negara yang otoriter, budaya diatur-atur katanya gitu. Sehingga akhirnya ketika menjadi undang-undang pemajuan kebudayaan, mereka semua menerima. Tetapi ekspektasinya besar sekali. Sehingga kebudayaan ini sumber ekonomi, sumber pemajuan, sumber macam-macam lah gitu. Kita menjadi beradab, menjadi berbudaya dan sebagainya. Tapi kalau kemudian ini yang nggak usah ikut arus bahwa yang lain aja seperti itu, menurut saya lebih akuntabel, lebih cepat penyerapannya, menurut saya lebih bagus. Saya agak kaget ini begini, mungkin perlu penjelasan dari Pak Menteri. Apa ini sudah ada pembicaraan apa belum di luar forum? Karena 827 miliar. Kemudian tambahannya 4,9 triliun. Kalau ini kan bukan tambahan, namanya ganti anggaran namanya. Bukan tambahan, menjadi 5,7 triliun. Jadi menurut saya perlu dijelaskan di sini apakah ada sinyal gitu. Jadi sudah ada pembicaraan. Ini namanya pembicaraan pendahuluan. Ini kan hanya karena terminologi di Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara, sehingga namanya pembicaraan pendahuluan. Tapi formalitas, substansinya pembicaraan pendahuluan di Pak Menteri dengan trilateral meeting mungkin bukan hanya di forum yang resmi, tetapi di luar forum sehingga ada sinyal. Kalau toh tidak lampu hijau, lampu kuning lah gitu kira-kira. Karena 827, saya juga baru masuk di badan anggaran, kayaknya agak pusing kalau kemudian lonjakannya begitu rupa. Jadi harus kuat ini, reasoningnya harus kuat itu 827 miliar menjadi 5,7 triliun. Jadi itu yang kami sangat khawatir nih kalau kemudian tidak ikut berkompetisi Kementerian Kebudayaan ini nanti seperti badan yang dibentuk di sini oleh Perpres, kemudian bubar gabung dengan kementerian lain, sebelum bubar itu dari 1,5 menjadi 500. Itu badan itu, jadi badan yang digadang-gadang pengen jadi backbone ekonomi Indonesia. Terakhir kepengen mendapatkan progres saja. Jadi dulu itu para budayawan, apalagi ketika kena COVID ya, ini budayawan kan luar biasa, nggak ada sarana untuk bisa tampil, nggak bisa berkomunikasi dengan yang lain, bahkan kalau budaya ini diluaskan sampai seniman dan sebagainya, kata Pak siapa itu yang konduktor ini
Ini alat musiknya saja dijual untuk makan, bukan untuk apa-apa. Nah, sampai seperti itu. Jadi Dana Indonesiana ini menjadi secerca harapan. Nah, sampai sekarang ini seperti apa? Karena sampai terakhir saya di sini, kayaknya budayawan sangat susah mengakses. Dan ini mungkin progresnya, mungkin jumlah atau apa, mereka masih mengeluhkan sulit mengakses dan sangat sedikit budayawan yang bisa memanfaatkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.